Oke, selamat malam dan selamat datang di modul pertama ini. Jadi, sebelum kita ngomongin chart, indikator, atau apapun itu, ada satu hal yang gua harus beresin dulu ke kalian, yang dimana ini justru paling sering dilewatkan banyak orang. Nah, di modul ini kita akan membahas bedanya trading dan investasi. Nah, kelihatannya sih, sangat basic atau sangat dasar banget, tapi percaya sama aku ini adalah fondasi yang nentuin atau yang menentukan hampir semua keputusanmu yang akan kamu putuskan nantinya. Dan habis modul ini, setiap kali kamu akan masuk ke market, kamu langsung tahu posisi kamu itu sedang berada di mana, sedang sebagai investor atau sedang sebagai trader. Jadi, yang pertama ini aku mau membahas kenapa ini duluan. Jadi gini, kenapa kita nggak langsung ke teknik, malah mulai dari pembedaan ini? Karena kebanyakan orang yang rugi di market itu bukan gara-gara strateginya jelek atau gara-gara analisisnya jelek atau apapun itu, tapi karena mereka menyampur dua hal ini tanpa sadar. Yang dimana mereka itu niatnya trading untuk awalnya ya, tapi di saat mereka rugi, itu mereka malah berpegang teguh dengan kata-kata hold atau nanti akan kembali lagi, nanti akan profit dan lain sebagainya. Yang dimana begitu identitasnya keluar atau identitasnya ketukar, semua keputusan setelahnya ikut berantakan. Dan dimana itu kita harus mengunci kedua hal ini terlebih dahulu sebelum masuk ke slide berikutnya. Jadi, slide selanjutnya adalah jika kita salah identitas yang dimana itu akan menyalahkan semuanya atau salah segalanya. Aku sudah membuat tiga bahan pokok atau tiga gagasan utama yang dimana ini jika kita buta arah dan buta akan tindakan kita, itu akan terjebak dalam arus eksplorasi tanpa peta jalan yang strategis, yang dimana itu banyak pemula masuk ke market yang memiliki modal itu tanpa mendefinisikan objektif mereka di saat mereka masuk ke market. Yang kedua adalah anomali eksekusi. Nah, bahasa anomali eksekusi adalah mereka itu niat awalnya adalah berinvestasi jangka panjang atau investment long term. Nah, namun tindakan taktis harian itu menyerupai trader agresif atau scalper. Nah, yang dimana mereka itu akan panik dan melikuidasi portofolio saat fluktuasi harian terjadi. Dan yang terakhir adalah kegagalan ukuran resiko atau kegagalan risk management. Yang dimana jika kita salah melabeli atau memberi label pada aktivitas berujung pada salah penonton parameter strategi dan manajemen risiko, ini adalah penyebab paling umum ludesnya modal seorang pemula. Kita akan membahas konsep investasi, yang dimana jika kita artikan investasi itu adalah kita itu menanam dan sabar. Aku gini, coba bayangin kamu nanam pohon mangga di halaman rumah kamu, yang dimana kamu enggak nyabut tiap minggu, cuman melihat akarnya saja kan. Yang dimana itu kalian siram, kalian rawat, kalian kasih waktu untuk bertumbuh secara bertahun-tahun, sampai dia benar-benar berbuah. Nah, investasi itu seperti itu, yang dimana kalian membeli aset yang kalian yakin tumbuh dalam hitungan tahun, bukan dalam hitungan harian maupun mingguan. Fokus kalian di kualitas dan prospeknya. Kita sebut analisis fundamental, yang dimana senjata utamanya itu cuma satu, yaitu adalah sabar. Nah, aku di sini ada 4 poin yang sudah aku petakan di sini. Yang pertama adalah jangka waktu yang harus kita lakukan dalam berinvestasi. Yang dimana aku akumulasi yang nilai dirancang untuk bertahan dalam siklus tahunan yang kokoh. Yang dimana itu 3, 5, sampai 10 tahun lebih. Dan yang kedua adalah cara bertumbuhnya aset.
Nah, tujuan pertumbuhan organik itu yang dimana fokus utama ditempatkan pada peningkatan nilai intrinsik aset diiringi oleh pembagian dividen, yang dimana pembagian dividen itu sangatlah berkelanjutan. Yang ketiga adalah cara kita melakukan analisis. Analisis yang dilakukan oleh investor adalah fundamental makro. Metodologi berbasis penilaian, yang dimana kita itu menilai kesehatan pada laporan keuangan, keunggulan model bisnis, serta kualitas manajemennya bagaimana. Dan yang terakhir adalah cara kita melakukan aktivitasnya di investasi. Investasi itu sangatlah pasif, yang dimana itu mengurangi paparan fluktuasi harian, berguna untuk menghemat biaya transaksi dan menjaga kestabilan fisiologis seorang investor. Dan untuk kesimpulannya adalah kenyamanan melalui kedisiplinan pasif. Investor itu tidak bertarung melawan volatilitas yang mereka itu menggunakan sebagai peluang akumulasi, yang dimana harga saat diskon pada market sedang berada di fase kepanikan dan tidak rasional. Yang kedua, kita akan membahas konsep trading. Jika kita bahasa artikan sesuai dengan bahasa Indonesia, trading adalah perdagangan. Dan perdagangan ini, si orang pedagang itu membeli pagi dan menjual sore. Nah, ini kebalikannya dengan investasi tadi. Kalau investasi itu menanam dan sabar, trading itu berdagang dan itu harus cepat, harus greedy atau harus benar-benar cepat. Nah, pedagang itu tidak menunggu barangnya sampai bertahun-tahun atau harus nyetok sampai bertahun-tahun. Dia itu membeli, terus harganya itu bergerak, yang dimana itu dia mengambil selisihnya. Nah, untuk mengambil selisihnya itu menitan sampai mingguan. Itu seperti trader, yang dimana dia baca bukan laporan keuangannya, tapi pergerakan price action move-nya itu sendiri. Dan dia itu menggunakan analisis teknikal. Dan ini yang sering bikin pemula kaget. Jadi aku pelanin di trading kamu bisa untung di waktu harga naik atau di waktu harga turun. Nah, seperti investasi tadi, aku sudah memaparkan 4 poin yang sudah aku tentukan di sini. Sama seperti yang pertama adalah horizon waktunya. Itu sangatlah jangka pendek. Nah, jangka pendek ini yang dimana itu diukur berkisar transaksi dari menit, jam, hari, bahkan mingguan. Yang dimana itu secara terukur. Yang kedua adalah selisih harga atau marginnya itu sebagai keuntungan mereka. Memanfaatkan selisih naik maupun turunnya ke harga pasar untuk menghasilkan perputaran kas yang sangat aktif. Yang ketiga adalah cara melakukannya. Itu bagaimana, metodologi apa yang dipakai. Itu adalah analisis teknikal. Trader itu juga bisa menggunakan analisis makro atau fundamental, itu juga bisa. Namun kebanyakan mungkin memakai analisis teknikal, di mana itu menentukan titik entry-nya itu di mana, posisi keluarnya itu di mana, yang didasarkan pada pergerakan volume, struktur market, dan tren psikologis para retail atau para sentimen. Yang keempat dan terakhir adalah cara beraktivitasnya bagaimana. Trader ini keterlibatannya sangat aktif, bahkan sampai memerlukan kedisiplinan tingkat tinggi, manajemen psikologis yang stabil, serta keahlian eksekutif yang responsif. Selanjutnya ini adalah aku sudah membandingkan, ini sangatlah aku meningkat ya atau meringkas, yang dimana investasi ini tahunan untuk cara cara menghasilkan uangnya. Terus yang kedua adalah pertumbuhan aset jangka panjang, long term. Cara bekerjanya itu menggunakan fundamental, kinerja dan prospek aset. Yang terakhir adalah cara beraktivitasnya itu bagaimana. Untuk yang trading adalah menit sampai mingguan untuk menghasilkan sebuah profit. Jadi dia cepat. Terus yang kedua adalah cara menghasilkan profitnya bagaimana. Ini short term. Dan metodologi yang digunakan itu adalah struktur, likuiditas, dan momentum, yaitu pada teknikal. Dan yang
Terakhir adalah cara mereka aktivitas itu bagaimana, yang dimana trader itu sangatlah aktif dan butuh skill eksekusi yang sangat responsif atau sangat stabil. Dan ini adalah sebuah analogi, ini aku analogi kunci. Investor adalah seorang pedagang, sorry, maaf. Investor adalah seorang petani, yang dimana seorang petani itu memfokuskan seluruh energinya pada kualitas terhadap tanah dan keunggulan benih yang ditanam atau yang dipakai. Mereka itu menyiram secara berkala dan sangat sabar melewati badai atau musim yang akan datang, dan mereka itu percaya penuh pada hasil panen raya bertahun-tahun. Ini untuk analoginya sebagai seorang investor. Dan itu yang kedua ada analoginya sebagai seorang trader itu bagaimana. Nah, trader itu adalah pedagang harian yang dimana itu membeli barang dagangan di pagi hari dan dengan harga grosir yang sangat murah atau margin yang sangat tipis untuk langsung didistribusikan siang harinya demi margin tipis yang berputar secara cepat. Nah, mereka itu tidak menimbun stok sampai bertahun-tahun atau sampai barangnya itu busuk, tidak. Harian atau bahkan menitan atau bahkan mingguan itu harus benar-benar sudah selesai atau sudah habis. Dan mereka itu fokus pada kecepatan arus barang harian. Nah, di Aeterna Academy itu ada dua poin yang aku tekanin, yang dimana ini adalah fenomena investor gadungan. Ada dua poin yang aku sering melihat para trader, terutama aku sendiri, yang dimana itu adalah FOMO, fear out of missing off. Dimana ini adalah FOMO tanpa strategi. Saat pemula memasuki market dengan mentalitas greedy atau dengan psikologi yang sangat tidak stabil untuk mengikuti trennya itu bagaimana. Kemudian saat posisi sedang reversal atau sedang pullback, itu langsung mendapatkan kerugian yang sangat masif atau yang sangat besar. Dan mereka itu berdalih atau mengatakan ke diri sendiri bahwasannya itu sedang investasi jangka panjang demi menolak cut loss atau tidak di cut loss dengan kerugian yang mereka mau. Terus yang kedua adalah trader tanpa pengendalian atau tanpa kontrol. Trader under control yang dimana itu membiarkan kerugian itu sampai membengkak hingga puluhan persen dari profitnya itu tadi. Karena ego psikologis yang secara perlahan melikuidasi modal operasional yang semestinya dikelola sangat disiplin dan sangat ketat. Yang kedua adalah di sini aku mau menjelaskan kurikulum di Aeterna itu pada jalur trading itu bagaimana. Nah, di Aeterna Academy ini kami secara sadar memfokuskan seluruh rangkaian materi pada jalur trading yang sangat aktif. Tapi sebagai founder Aether Academy itu kami wajibkan semua murid atau semua student memahami pilar investasi agar portofolio strategis itu tidak bertabrakan satu sama lain. Kami tidak sekedar melatih kemampuan teknikal kalian, teknikal fundamental kalian, ataupun cara disiplinnya itu bagaimana. Yang dimana kita itu mencetak trader mandiri yang berdisiplin tinggi dan sadar resiko sebelumnya. Oke, aku akan merangkum sedikit yang dimana investasi itu jangka panjang, fundamental, untung kalau naik. Sedangkan untuk trading adalah jangka pendek, teknikal dan bisa dua arah, sell or buy. Nah, jangan pernah kalian itu ketukar dua mindset itu di tengah posisi. Nah, jika kalian terjebak di tengah posisi, kalian bisa mengulang lagi, mencatat lagi, dan untuk menjurnal lagi. Aku mau kasih pesan dan ini kalian harus bawa pulang. Satu kalimat ini yang dimana sebelum kalian masuk atau open posisi di market, entah itu di crypto, forex, ataupun di stocks atau saham, itu kalian harus bertanya pada diri sendiri. Aku itu lagi di posisi mana, sebagai investor atau sebagai trader? Nah, sedangkan jika kalian sebagai investor fokus pada long term, cari fundamentalnya bagaimana dan cari sentimennya bagaimana. Jika kalian ingin mencapai short term,
kalian harus mengerti teknikalnya bagaimana, sentimennya juga bagaimana. Jadi di modul berikutnya aku bakal jelasin dan kita mulai berkenalan sama bahasa dasar yang dipakai trader setiap harinya. Sampai ketemu di modul berikutnya. Terima kasih.